Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang apakah KPM PKH dan KPM BPNT yang usianya di bawah 40 tahun akan segera dihapus dari bantuan sosial PKH dan BPNT. Kemudian bagi lansia yang berumur 60 tahun ke atas, apakah juga akan dikeluarkan dari bantuan PKH dan BPNT-nya juga? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya akhir-akhir ini menggencar lagi kabar mengenai tentang KPM yang berumur 40 tahun ke bawah was-was atau sebentar lagi akan dikeluarkan dari bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya, termasuk juga yang lansia di atas 60 tahun. Dikarenakan KPM-KPM yang golongan ini saat ini bantuan BPNT-nya maupun PKH-nya banyak yang tidak cair. Apakah nantinya memang akan dikeluarkan dari keanggotaan PKH dan BPNT-nya? Mari simak video ini hingga habis karena di sini saya akan membahas tuntas jawaban langsung dari Kementerian Sosial. Seperti yang Anda ketahui bahwasanya sahabat YouTube, kemarin-kemarin di bulan-bulan ada sekitar 2 bulan yang lalu, Kementerian Sosial membahas mengenai KPM PKH maupun KPM BPNT yang usia produktif di bawah 40 tahun akan dikeluarkan dari bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Nah, ketika itu memang sempat Ibu Risma selaku Menteri Sosial di berbagai surat kabar baik online maupun pertelevisian itu menyebutkan bahwasanya akan ada rencana untuk mengeluarkan KPM usia produktif di bawah 40 tahun yang mana di situ anggota keluarganya khusus bagi kepala keluarganya yang berusia 40 tahun ke bawah akan digantikan dengan modal usaha sehingga nantinya KPM tersebut bisa mengembangkan kreativitasnya agar supaya cepat tergraduasi. Nah, saat ini mencuat lagi kabar tersebut bahwasanya banyak sekali KPM-KPM yang saat ini tidak cair bantuannya dan rata-rata adalah usia di bawah 40 tahun. Tentu saja ini menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi para KPM, apakah memang saat ini kami yang berusia 40 tahun ke bawah telah dicoret dari bantuan PKH dan BPNT-nya. Nah, seperti yang Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya memang dulu ada rencana Kementerian Sosial ingin membuatkan usia produktif di bawah 40 tahun itu akan digantikan dengan modal usaha. Karena sesuai dengan SK perombakan yang ada di kementerian bahwasanya sekarang dirjen-dirjen itu mengalami perubahan. Sebut saja dulu Dirjen Penanganan Fakir Miskin ditiadakan dan sekarang diganti dirjen-dirjen yang lain yang menangani bantuan PKH dan BPNT, termasuk ada Dirjen Linjamsos yang mengurus bantuan PKH usia 40 hingga 60, kemudian ada Dirjen Rehabilitasi Sosial, kemudian ada Dirjen Pemberdayaan Sosial. Nah, itu semua menaungi KPM-KPM yang mendapatkan bantuan PKH maupun bantuan BPNT.
Kemudian kita balik lagi kepada topik, apakah benar KPM yang saat ini di bawah usia 40 tahun akan dicoret dari keanggotaan pesertanya sebagai PKH maupun BPNT? Tentu saja kementerian menjawab KPM yang di bawah 40 tahun akan tetap mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT-nya, sahabat YouTube. Dengan syarat KPM tersebut masih layak mendapatkan bantuan, artinya tidak mampu, tidak sejahtera, dan tidak ada salah satu anggota yang diangkat sebagai ASN atau PNS maupun TNI Polri maupun pegawai BUMN. Kemudian syarat yang kedua adalah KPM tersebut harus terdaftar di data DTKS yang masih aktif. Kemudian syarat yang ketiga adalah KPM tersebut aktif data PKH maupun BPNT-nya per 1 September dikarenakan untuk khusus bantuan BPNT alokasi bulan Septembernya masih aktif, maka bisa dipastikan KPM tersebut nantinya akan bisa cair bantuan BPNT-nya. Kemudian untuk bantuan PKH-nya itu nantinya akan dilihat periode di tahap keempat, berarti alokasi bulan Oktober, November, Desember. Jika di situ ternyata periodenya Oktober, November, Desember atau di tahap yang keempat, maka bantuan Anda akan cair di tahap yang keempat khusus bagi bantuan PKH meskipun Anda masih di bawah umur 40 tahun. Jadi misalkan Anda kok sampai sekarang itu tidak mencairkan atau tidak ada bantuan yang masuk untuk dicairkan, maka tunggu saja sahabat YouTube, barangkali pencairan bantuan BPNT kali ini masih bertahap. Dikarenakan memang bantuan PKH maupun bantuan BPNT itu sekarang sistemnya itu per termin. Jadi ada termin-termin yang dicairkan oleh Kementerian Sosial, mengingat Kementerian Sosial saat ini terus membenahi data-data yang kurang valid di data Dukcapil maupun data DTKS-nya, sehingga ketika nantinya datanya sudah terbenahi, maka KPM akan bisa mencairkan bantuan BPNT maupun PKH-nya lagi. Jadi Anda semua tidak usah khawatir apakah nantinya bantuan Anda baik itu PKH maupun BPNT akan dicoret dari Kementerian Sosial. Nah, tentu jawabannya adalah tidak. Karena Kementerian Sosial sendiri yang telah menjawab tidak ada penghapusan bantuan sosial baik itu PKH maupun bantuan BPNT kepada KPM yang usianya di bawah 40 tahun kecuali jika KPM tersebut itu telah meninggal, kemudian tidak ada ahli waris, kemudian tidak ditemukan ataupun sudah tersejahterakan ekonominya, baru terhapuslah bantuan-bantuan dari program Kementerian Sosial. Nah, kemudian khusus KPM lansia yang di atas 60 tahun itu adalah KPM lansia yang mendapatkan bantuan BPNT, apakah juga akan dihapus? Tentu saja tidak, sahabat YouTube. Dengan syarat KPM tersebut harus masih layak mendapatkan bantuan sosial PKH BPNT dan datanya terdaftar di DTKS kemudian masih aktif per 1 September ini. Jika periodenya itu tidak aktif di per 1 September ini, ya mohon maaf, bantuannya tidak bisa dicairkan saat ini dikarenakan syaratnya itu kurang. Jadi harus aktif per September ini. Kemudian untuk lansia tunggal akan ada program sendiri yang namanya permakanan untuk lansia tunggal dan disabilitas tunggal, dikarenakan lansia tunggal dan disabilitas tunggal ini merupakan KPM yang sangat rentan untuk mengambil bantuannya sendiri. Jadi maka dari itu pemerintah membuat bantuan sosial yang namanya permakanan, artinya KPM tersebut akan diberi makanan-makanan yang sudah siap saji untuk dimakan, yang nantinya langsung akan dikirimkan ke rumah KPM-KPM tersebut oleh petugasnya sehari 2 kali makan
di dalam kotak-kotak makan tersebut, sahabat YouTube. Jadi di situ akan diteliti gizi-gizinya oleh ahli gizi terkait makanan bagi lansia tunggal, dikarenakan lansia tunggal dan disabilitas tunggal tidak bisa untuk bolak-balik ke ATM, untuk bolak-balik ke agen. Tentu saja ini tidak bisa dan tidak mampu karena dia adalah sebatang kara di dalam rumahnya, sehingga pemerintah memberikan bantuan yang namanya permakanan yang langsung diantarkan ke rumah KPM lansia tunggal dan disabilitas tunggal tersebut. Nah, itulah sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.